Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Matematika Wajib untuk kelas 11. Pembahasan kali ini yaitu barisan dan deret geometri. Sebelum kita ke deret, kita harus mengenal barisannya dulu ya. Nah, sebelumnya kan sudah tahu tentang barisan dan deret aritmetika. Aritmetika itu kan berarti 2, 4, 6, 8, sampai ke UN gitu kan. Nah, kalau geometri gimana? Geometri itu kan sudah saya jelaskan juga. 4, kemudian 8, 16, sampai dengan UN gitu ya. Nah, berarti dalam barisan dan deret geometri itu ada perbedaan dengan barisan dan deret aritmetika. Kalau barisan dan deret aritmetika, ini kan ditambah 2. Kalau barisan dan deret geometri, ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2 gitu kan. Nah, berarti untuk barisan aritmetika kan tadi beda disebutnya ya, beda sama dengan U2 dikurang U1. Kalau dalam barisan geometri, nah itu berarti B sama dengan coba perbedaannya ya. Perbedaannya kita bisa lihat ya. UN ya. UN dibagi dengan UN dikurang 1 atau di sini U2 dibagi dengan U1 gitu kan. Kemudian U3 dibagi dengan U2. Coba U2 dibagi U1 berapa? U2 dibagi U1 4 dibagi 2 ya. Kemudian U3 dibagi U2 berarti 8 dibagi 4. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 2. Nah, ini dinamakan bukan beda, tapi adalah rasio atau R gitu ya. R. Ya, jadi rasionya itu adalah UN dibagi UN dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat di sini ada suku pertama. Suku pertama itu kan berarti ini. Suku pertama itu disebut dengan A ya, atau U1 ya. Ini kan A. Kemudian yang ini AR, kemudian yang ini AR pangkat 2, kemudian yang ini AR pangkat 3 gitu kan, atau ini U1. Ntar kita hapus dulu. Atau ini bisa disebut dengan U1, U2, U3, U4 gitu ya, U4 sampai UN gitu. Nah, untuk U1 itu adalah A. Ya, ini sama saja dengan A. U2 sama saja dengan AR. U3 sama saja dengan AR pangkat 2. U4 AR pangkat 3. UN AR pangkat N dikurang 1. Nah, sehingga kita punya rumus bahwa UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Gitu ya. N sama tadi sama seperti barisan dan deret aritmetika. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Untuk yang pertama, suku ke-8 barisan geometri 1, 1/2, 1/4, 1/8. Oke, kita cari dulu A-nya. A-nya udah ada 1, R-nya berapa? R itu suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Berarti 1/2 dibagi oleh 1 berapa tuh? 1/2. Oke, yang ditanya suku ke-8 berarti U8. U8 itu A dikali R pangkat N dikurang 1. N-nya diganti oleh berapa? N-nya diganti oleh 8. Atau tadi dirumuskan. Nah, jika ada U8 berarti AR pangkat 7 aja langsung. Jadi U8 sama dengan AR pangkat 7 gitu langsung ya. Berarti kita bisa mengetahui di sini. U8 sama dengan A-nya berapa? A-nya 1. R-nya 1/2 pangkat 7. Ya udah, 1 dikali 1 pangkat 7 ya 1. 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 itu 128. Berarti hasilnya 1/128. Jadi U8-nya itu adalah 1/128 gitu ya.
Oke, kita lanjut ke contoh 2. Suku ke-9 barisan 2, 4, 8 itu berapa? Berarti U9 itu A, R pangkat 8 aja langsung. Itu. Berarti A-nya berapa? A-nya 2, R-nya 4/2. Berarti 2 ya, 4 dibagi 2. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Atau mau yang ini 8 dibagi 4 boleh, sama aja. Berarti U9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 gitu kan. 2 dikali 2 nih, ini kan 1 berarti 2 pangkat 9 dong, sama gitu kan. 2 pangkat 9 ini bisa kita sederhanakan kalau misalkan mau ngitungnya lebih sederhana menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, boleh caranya seperti itu gitu kan. 2 pangkat 4 berarti 16 dikali 4 dikali 4 gitu kan. 16 kali 16 berarti 512 itu ya. Sorry kok 512. Ini itu 256 ya. Ini berarti ada yang kurang nih. Ini kan 4, 5, 6, 7, 8. Ini 3 deh. 3. 2 pangkat 3 itu 8 gitu. 4 dikali 8, 16 dikali 32. 16 dikali 32 itu berapa? 512. Nah, jadi U9-nya itu adalah 512 gitu ya. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. U3-nya 36. U5-nya 81. Suku pertama dan rasio, berarti yang ditanya adalah A dan R gitu kan. U3 berarti A dikali R pangkat 2 sama dengan 36. U5 A dikali R pangkat 4 sama dengan 81 gitu kan. Nah, cara untuk menentukan atau mencari A dan R gimana? Ini bandingkan saja ya. Mau yang kecil di atas boleh, yang mau yang besar di atas boleh. Jadi kita pilihnya yang besar di atas saja biar nanti gampang menghitungnya. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 81, AR pangkat 4 berbanding AR pangkat 2 per 36, gitu aja. A-nya kan bisa dihapus. Kemudian ini dibagi maksudnya. R pangkat 4, R pangkat 2. Kalau pembagian itu berarti jadi pengurangan ya dalam eksponensial. Berarti R pangkat 4 dikurang 2 gitu kan. Jadi R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan jangan dulu disederhanakan. 81 per 36 berarti R sama dengan akar 81 per 36. Berarti tetap R sama dengan 9 per 6 gitu kan. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita mencari nilai dari A. Caranya gimana? Tinggal substitusi aja. Berarti A dikali R pangkat 2 itu ini ya. 81 per 36 sama dengan 36. A dikali 81. 36 dikali 36. 1296. Maka A sama dengan 16. Jadi nilai A 16. Nilai R adalah 9 per 6 gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada U1 sama dengan 3, U5 sama dengan 48. U1 itu sama dengan apa? A kan tadi ya. Suku ke-7-nya berapa? Suku ke-7 yang ditanya. Suku ke-7 itu adalah A dikali R pangkat 6 gitu. U5 itu sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 48 gitu ya. Nah, ini kan sudah ada AR pangkat 4, kemudian ada A. Maka tinggal kita substitusikan aja untuk mencari nilai R-nya. Berarti AR pangkat 4 sama dengan 48. A-nya berapa? A-nya 3 dikali R pangkat 4 sama dengan 48. R pangkat 4 sama dengan 48 dibagi 3, 16. R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Ini pangkatnya harus disamakan dulu. Maka R sama dengan
2. Nah, kita sudah punya nih R-nya 2. Oke, U7 sama dengan A-nya 3 dikali 2 pangkat 6. 3 dikali 2 pangkat 6 itu berapa sih? 2 pangkat 6 berarti 32, 64 ya. 64 dikali 3. 64 dikali 3 itu adalah 192. Oke, itu ya. Jadi kita punya nilai dari U7 itu adalah 192. Oke, nah sini ada contoh soal lain ya. Tentukan rumus umum dari 2, 4, 8, 16 sampai UN. Oke, rumus umumnya. Rumus umum itu berarti kan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya ini udah ada nih 2. B-nya, rasionya berapa? Rasionya itu berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, A-nya 2 dikali 2 pangkat N dikurang 1. 2 dikali 2 pangkat N. Nah, ini kalau misalkan ada pangkat seperti ini, 2 pangkat N dikurang 1, 2 pangkat N dikali 2 pangkat negatif 1. Ini ada 2 pangkat 1, ini ada 2 pangkat negatif 1. Habislah. Berarti jadi 2 pangkat N. Maka rumus suku ke N adalah 2 pangkat N. Kalau mau dibuktikan boleh. Nih kalau misalkan saya tanya U1 berarti kan A dikali R pangkat U1 itu U1 sama dengan kita substitusi aja ke sini nih. 2 pangkat 1, 2. Terus U3 misal 2 pangkat 3 berarti 8 gitu. Ini kan U1-nya 2. Ini U1, ini U3 8. Sama kan hasilnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke deret geometri ya. Deret geometri. Sn sama dengan, nih, jika R-nya kurang dari 1 pakai rumus ini. Jika R-nya lebih dari 1 berarti pakai rumus ini ya. Saya nggak akan buktikan rumus kenapa dapat rumus seperti ini ya. Yang penting ini udah ada, pokoknya gitu kan. Nah, R kurang dari 1, R lebih dari 1. Sebenarnya mau pakai rumus ini, mau pakai rumus ini. Jika, misal pakai rumus ini, jika R-nya lebih dari 2, lebih dari 1, boleh-boleh aja. Tapi, kenapa pakai rumus ini? Agar perhitungannya lebih teliti gitu ya. Cuma dibalik kok, ini kan 1 dikurang, ini R dikurang gitu kan. Nah, seperti tadi, A itu suku pertama, R itu rasio. Kemudian Sn itu adalah jumlah dari suku ke sekian gitu kan. N itu adalah urutan sukunya gitu ya. Nah, tadi Sn itu kan ketika saya punya barisan. Tadi barisan itu 2, 4, 8, 16 sampai dengan UN. Dalam deret berarti jadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sampai dengan UN gitu kan. Ini untuk deret gitu ya. Nah, berarti ini kan berarti gini. Ini tuh sama dengan tadi kan A, ini AR, ini AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya. Berarti ini A ditambah AR tambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 sampai AR pangkat N dikurang 1 gitu kan. Nah, ini nanti akan menghasilkan rumus seperti ini. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang pertama ya. Nah, tentukan suku ke-6. Suku pertama dari 4, 2, 1 adalah ya. Tentukan jumlah suku ke-6. Jumlah suku ke-6 itu bagaimana? Berarti S6 gitu kan. S6. Coba kita cari dulu A-nya. A-nya berapa? A-nya 4. R-nya berapa? R itu berarti 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 berapa? 1/2 gitu kan. Nah, ini coba lihat. Jika R-nya kurang dari 1, berarti kan yang setengah. Berarti pakainya yang mana? R kurang dari 1 yang ini kan. Berarti A
dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 per 1 dikurang R. A-nya 4, 1 dikurang 1 per 2 pangkat 5 dibagi 1 dikurang 1 per 2. Terus gimana nih? Ini pindah dulu. Nah, berarti Sn sama dengan 4 dikali 1 dikurang. Ya, 1 dikurang 1 per 64 gitu kan. 1 pangkat 6, 1, 2 pangkat 6, 64. Dibagi 1 dikurang 1 per 2 berarti 1 per 2. Ya. Berarti ini gimana? 4 dikali 1 dikurang 1 per 64 itu adalah 63 per 64. Gitu kan? Dibagi 1 per 2. Berarti ini sama aja dengan 4 dikali 63 per 64 dikali 2 per 1. Gitu kan? Maka 8 dikali 63 per 64. Ini berapa nih? Berarti hasilnya adalah 63 per 8 dong, sorry. 8. Berarti hasilnya adalah 7 per 8. Sehingga jumlah suku ke-6-nya adalah 7 per 8. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari 2, 4, 8, 16, 32. Gimana nih? Berarti kita cari dulu A2, R-nya berapa? 4 dibagi 2. Berarti 2 per 1. 2 R-nya kan. Nah, R-nya berarti ini lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti rumusnya adalah S10. Jumlah 10 sama dengan 2 dikali. Gitu kan. 2 pangkat 10 dikurang 1. Dibagi berapa? Ini kan berarti R dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1. 2 dikali 2 pangkat 10 itu 1024 dikurang 1 dibagi 1. 2 dikali 1023. Berapa tuh? 2046. Berarti jumlah suku ke-10-nya adalah 2046. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Diketahui deret geometri dengan U2 sama dengan 6, U4 54. Jumlah 5 suku pertama berarti U2 sama dengan 6, U4 sama dengan 54. Oke, nah U2 itu berarti kan di sini AR ya, sama aja dengan AR sama dengan 6. U4 itu AR pangkat 3 sama dengan 54. Seperti tadi kita bandingkan, jadi yang besar dulu. Berarti AR pangkat 3 dibagi AR sama dengan 54 dibagi 6. Itu A kita habis nih. Berarti R pangkat 2, 54 dibagi 6. R sama dengan akar 54 per 6. Gitu. Terus setelah ini kita bisa cari apa? 54 dibagi 6 berapa sih? Oh, 9 ya. Sorry. Kurang fokus saya. 9. Berarti R sama dengan berapa? R sama dengan akar 9, R sama dengan 3 gitu kan. Ini untuk R. Nah, kita sekarang nyari A. Berarti AR sama dengan 6. A dikali 3 sama dengan 6. A sama dengan 2 kan. 6 dibagi 3. Ya, ini A. Kemudian setelah ini cari apa? Jumlah 5 suku pertama. Berarti S5 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dikurang R dikurang 1. Berarti A-nya berapa? 2, R-nya 3, N-nya 5 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Berarti 2 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu adalah berapa tuh? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 243 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah, oh sorry, ini harusnya dikurang ya, dikurang 1. Dikurang 1. Kurang 1 ya. Berarti S5 sama dengan 242 gitu ya. Oke.
Nah, kita lanjut sekarang ke contoh yang 4. Suatu tali dibagi menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing membentuk barisan geometri. Berarti N-nya ada 6 karena dipotong 6 bagian. Jika panjang tali pendek, panjang tali pendek 3, paling panjang 96, gitu kan. Ini kan A, ini paling panjang berarti UN, gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu dulu dong, UN ini adalah urutan keberapa, ya. UN ini adalah urutan keberapa? N-nya kan ada 6, berarti ada A, ada AR, ada AR pangkat 2, ada AR pangkat 3, 1, 2, 3, 4, terus 4 tambah AR pangkat 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kan N-nya. Oke, jadi sampai AR pangkat 5, berarti ini 3 ditambah seterusnya sampai dengan 96, gini kan. Nah, maka begini aja biar rapi. Oke. Nah, maka setelah ini kita harus mencari apa dulu? Mencari R dulu. UN itu kan berarti AR pangkat N dikurang 1. Kita punya AR pangkat 5. AR pangkat 5 sama dengan 96, gitu kan. Atau gini, 96 sama dengan AR pangkat 5 ya. Ini kan AR-nya, ini UN. Oke, 96 sama dengan A-nya kan 3 dikali R pangkat 5. R pangkat 5 sama dengan 96 dibagi 3, 32. Berarti nilai R-nya berapa? R pangkat 5 sama dengan 32, maka R sama dengan R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5, maka R sama dengan 2. Udah dapet nih. A-nya ada, R-nya ada, ya. Berarti panjang tali semula, berarti kan panjang keseluruhan tuh, ya. Panjang keseluruhan berarti ada S berapa tuh? Ini ada berapa panjangnya? Ada 6, berarti S6 sama dengan A dikali R pangkat N. Ini kenapa 6? Ini kan dipotong menjadi 6 bagian gitu intinya ya. Dibagi R dikurang 1. A-nya 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 dibagi oleh 2 dikurang 1. 3, 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikurang 1. Berarti 3 dikali 63. Berapa tuh 3 dikali 63? 189. Jadi S6 sama dengan 189 gitu ya. Sehingga panjang tali semula sebelum dipotong adalah 189 cm gitu. Oke. Nah, ini sama seperti tadi dalam barisan dan deret aritmetika ya, sama ya. Nah, ini jumlah N suku pertama suatu deret dinyatakan dengan Sn sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 2. Tentukan suku keempat ya. Oke. Nah, ini gimana? U4. Ini seperti tadi. Jadi, kalau misalnya di sini tanya U4, berarti S4 dikurang S3 gitu loh ya. Sama sih seperti tadi. Konsepnya seperti aritmetika gitu ya. Oke, nah berarti U4 sama dengan S4 dikurang S3 gitu. Berarti S4 itu sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 1 dikurang 2. 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 itu berarti 32 gitu kan. Dikurang 2 sama dengan 30 ya. Berarti kan ini 30 dikurang S3 itu kan berarti kita uraikan di sini S3 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 1 dikurang 2. 2 pangkat 4 dikurang 2. 16 dikurang 2 berarti 14. Berarti S3-nya 14 gitu kan. Berarti ini hasilnya adalah 16. Jadi U4 adalah 16 gitu ya.
Kalau mau cara seperti yang tadi boleh. Ini saya jelaskan sampai sini aja ya, biar mudah kalian memahaminya, oke? Ini baru untuk suku keempat ya. Tentukan suku keempat. Ini baru suku keempat. Kalau yang ditanya suku ke N gimana? Ya, kalau ditanya suku ke N, UN sama dengan SN dikurang 1 gitu. Nah, tinggal kita substitusi ke sini. 2 pangkat N ditambah 1 dikurang 2 gitu. Dikurang 2 ya. Kok dikurang 2 lagi. Oke, dikurang 2 pangkat N ditambah 1. Kan dikurang 1 nih. Berarti dikurang 1 dikurang 2. Gini aja. Berarti 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 gitu kan. Dikurang 2 pangkat N, ini habis, dikurang 2. Langsung aja gitu. Berarti ini gimana nih kalau ada bentuk seperti ini? Berarti ini 2 pangkat N, ini kan habis nih, ya kan? Habis kan? Sorry. Ini. Sorry. Ini kan dikali 2 ya. Beda, ini negatif. Oke, kita uraikan dulu. 2 pangkat N dikali 2 dikurang 2. Ini ditambah 2 pangkat N ditambah 2 gitu kan. Nah, ini kan ada ini nih. Nah, ini kan satu kesatuan. Sorry tadi salah. Kalau satu kesatuan berarti ini bisa diurai dong. Bisa jadi bentuk seperti ini. 2 pangkat N dikali 2, ya kan? 2. Sorry nih, ini negatif nih. 2. Berarti kan ini nih, yang tersisa yang ini sama yang ini. 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya sudah di depan. Berarti ini ada 2, 2-nya taruh di sini. Ini sisanya berapa? Dikurang 1 gitu. Berarti ini 2 pangkat N dikali 2 dikurang 1. 2 pangkat N. Gitu ya. Sehingga rumus UN itu adalah 2 pangkat N. Gitu ya. Oke, mungkin untuk barisan dan deret geometri itu saja ya. Nanti untuk barisan dan deret geometri tak hingga ada di video selanjutnya ya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti kepanjangan ya untuk videonya. Jadi saya uploadnya setelah ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.